Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang menyebarkan agama Islam dan membawa kita dari kesesatan menuju jalan yang benar. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Koordinator Rumah Hiwar Al-Ustadz Saiful Mila LC Diplom beserta istri yang telah menyelenggarakan acara ini dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan hikmah di balik perjalanan hijrah pertama dalam Islam. Islam tersebar atas perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu banyak siksaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya saat menyebarkan agama Islam. Maka dari itu turunlah ayat Allah surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi anjuran tentang hijrah untuk umat Islam kala itu. Ayat ini berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Setelah ayat ini turun, maka beberapa kaum muslim segera berhijrah untuk yang pertama kalinya ke negeri Habasyah. Hijrah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di antara mereka ada yang berkendara dan di antara mereka ada juga yang berjalan. Hijrah ini terjadi pada bulan Rajab di tahun kelima kenabian. Hijrah pertama kali dalam Islam ini diikuti oleh 11 sahabat laki-laki dan 4 perempuan. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bin Muhammad SAW. Setelah itu, siksaan yang dialami oleh kaum muslimin di Mekah semakin banyak dan semakin marak. Maka darinya Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan perjalanan hijrah untuk yang kedua kalinya ke Habasyah. Dari sanalah umat Quraisy atau kafir Quraisy yang iri atas keberhasilan mereka pada saat hijrah yang pertama tidak habis akal dan mengirimkan 2 orang yang paling cerdas kala itu, yakni Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah yang kala itu masih belum masuk Islam, untuk menghadap kepada Raja Najasyi dan memberikan banyak hadiah, alih-alih menghasut umat Islam. Alih-alih menghasut Raja Najasyi untuk tidak menerima umat Islam yang datang untuk kedua kalinya. Sayangnya usaha mereka tidak berhasil. Raja Najasyi tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Lalu datanglah Ja'far bin Abi Thalib dan membacakan Al-Quran surat Maryam. Diriwayatkan kala itu Raja Najasyi dan para uskupnya menangis terseduh-seduh mendengarkan apa yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya setelah kejadian itu umat Islam dapat hidup tenang di negeri Habasyah. Diriwayatkan di beberapa kisah-kisah sejarah Islam dan buku-buku bahwasannya kaum muhajirin yang tiba di Habasyah dan menetap di sana, mereka menetap hingga kurun waktu 10 tahun lamanya. Dari sini, dari sepenggal kisah perjalanan hijrah pertama dalam Islam ke negeri Habasyah, kita dapat mengambil beberapa hikmah. Rasulullah SAW dalam dakwah menyebarkan agama Islam tidak pernah pantang menyerah, meskipun beliau dan para sahabatnya mendapatkan banyak sisaan.
Rasulullah selalu sabar dan pemaaf apabila Rasulullah terkena musibah, dan Rasulullah juga tidak pernah terselip pun di hatinya untuk membalas dendam kepada mereka. Bahkan kebalikannya, Rasulullah terus berjuang sampai akhirnya agama Islam dapat tersebar sampai sekarang ini. Dari sini kita dapat mengambil hikmah, diantaranya adalah sabar, seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua adalah pemaaf. Yang ketiga adalah tabah, tidak mudah mendendam, dan terus berjuang. Satu kata yang dapat diambil dari sini adalah terus berjuang. Rasulullah saja tidak pernah berhenti berjuang untuk menyebarkan agama Islam, meskipun beliau dan para sahabatnya mendapat banyak siksaan dan banyak kesedihan. Lalu kita sebagai umatnya dan sebagai tholibul ilmi, apakah kita akan menyerah begitu saja dalam mencari ilmu dan tidak meniru apa yang telah Rasulullah SAW dan para sahabatnya terdahulu lakukan? Maka dari situ kita sebagai tholibul ilmi seharusnya tidak pantang menyerah dan terus berjuang, meskipun banyak sekali kesusahan yang dialami pada saat mencari ilmu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.